Nah, surat cinta apapun yang sudah dituliskan oleh Anda yang tercinta, mudah-mudahan membuka komunikasi, Bapak Ibu sekalian. Mungkin satu lembar kertas itu tidak akan cukup untuk menggambarkan apa yang ada di pikiran dan juga perasaan anak kita tercinta. Nah, pada itu, ini hanya sebagai sarana fasilitator untuk nantinya Bapak Ibu sekalian bisa kembali menjalin komunikasi lebih lagi menggali apa sih sebenarnya yang dipikirkan anak-anak, kemudian apa sih yang dirasakan oleh anak-anak. Nah, mudah-mudahan setelah ini komunikasinya jadi makin baik. Baik Bapak Ibu sekalian, hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita akan masuk ke sesi inti, sesi materi yang akan disampaikan oleh pembicara kita yang luar biasa di pagi hari ini. Sepasang suami istri yang pastinya sudah tidak asing lagi di telinga maupun mata kita. Pembicara kita saya sampaikan secara singkat ya, yaitu Pak Cahyadita Karyawan, sarjana sains apoteker, lebih akrab dipanggil Pak Cah, gitu ya. Lahir di Karanganyar 11 Desember 1965. Istrinya Ida Nur Laila, ya. Kemudian anaknya 3 perempuan, 3 laki-laki, luar biasa ya, produktif. Alamat di Yogyakarta. Ya, pendidikan Fakultas Farmasi UGM, pendidikan profesi apoteker UGM, program pendidikan reguler angkatan 45, Lemhanas Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia tahun 2010. Kemudian kursus konselor keluarga yang sampai sekarang masih dimanfaatkan ya. Kemudian organisasinya adalah Wonderful Family Institute, kemudian Ikatan Alumni Lemhanas RI. Aktivitas beliau sehari-harinya yaitu menulis buku, senior editor di PT Era Digital Intermedia, konselor dan trainer di Jogja Family Center atau JFC, kemudian konsultan ketahanan keluarga di Rumah Keluarga Indonesia, pengasuh pengajian Permata, founder Sekolah Ayah Yogyakarta, founder Sekolah Ibu Yogyakarta, pengasuh kelas Wonderful Family, pengasuh sekolah nikah, pengasuh kelas menulis online atau KMO, Alineaku, komisaris utama PT Wonderful Brand Indonesia dan pembimbing Wonderful Ummah. Penghargaan yang pernah dicapai oleh beliau atau diraih oleh beliau adalah penulis buku berbahasa Indonesia terbaik dari Pusat Bahasa dan Diknas tahun 2006. Anugerah Best People Choice dari Kompasiana tahun 2014 dan juga PIN emas bagian ketahanan keluarga dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sultan Hamengkubuwono X tahun 2019. Dan ditemani oleh istri tercinta Ibu Ida Nur Laila yang merupakan penulis, konselor sosial, praktisi parenting dan juga owner online bookstore. Pendidikan beliau sama di Fakultas Farmasi UGM, pendidikan profesi apoteker UGM dan juga berbagai pelatihan dan kursus aplikatif. Organisasi Balai Belajar Masyarakat BBM, Wonderful Family Institute atau WFI dan juga Jogja Family Center atau JFC. Aktivitas beliau sebagai ibu rumah tangga yang paling utama ya. Apoteker, penulis buku, pengelola Balai Belajar Masyarakat, konsultan dan trainer Jogja Family Center, direktur Wonderful Family Institute, owner online bookstore Wonderful Agency, founder grup Wonderful Parenting, Wonderful Family Community, Madrasah Keluarga, founder kelas menulis jejak cinta anak dan juga pembina sekolah Ibu Yogyakarta. Tanpa berbasa-basi lagi, tanpa panjang lebar, kita berikan tepuk tangan kepada Pak Cah dan juga Ibu. Kami silakan Pak Cah dan juga Ibu Ida harus melangkah bersama, ya, harus melangkah bersama. Hari ini kita temanya adalah menghadirkan cinta ke dunia remaja. Ya, mungkin wujud cinta kan beda-beda ya Pak dan juga Bu Ida. Setiap fasenya pasti akan berbeda. Mungkin bisa dibagi juga kepada kami bagaimana mewujudkan cinta kalau anak-anaknya udah usia SMA 15, 16, 17 gitu. Takutnya kita sayangnya masih gitu, masih dibeliin mainan gitu. Atau ditanya-tanyain gitu. Nah, mungkin bisa dibagi kepada kami bagaimana sebenarnya kalau kita mau menghadirkan cinta, mewujudkan cinta kita kepada anak-anak yang usianya sudah masuk usia remaja. Silakan Pak saya dan Ibu Ida. Antara 15 buku. Baik,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus sahabat-sahabat kami dari Nur Hidayah Solo, Pak Wiranto, Profesor yang saya hormati, dan semua jajarannya ya, dan ketuanya Pak Ustadz Kasori Wijaya ya, tapi beliau belum hadir karena sakit. Kita doakan mudah-mudahan beliau mendapatkan kesembuhan. Dan semua Bapak Ibu, orang tua, wali murid yang keren-keren, luar biasa bisa dihadir dalam kesempatan kali ini. Kami berdua dari Jogja tadi sudah berencana datang awal pagi-pagi untuk ikut mendengarkan sambutannya Pak Profesor. Tapi qadarullah sudah mau berangkat itu ada rombongan tamu yang tidak janjian dengan kami 10 orang dari Tasik. Aduh, ya sakit banget. Atau dari Tasik berangkat tadi malam terus tiba-tiba saja datang gitu ya. Kalau kami tinggal kayak orang tiga ya rasanya, sehingga tadi akhirnya kami sempatkan dulu ngobrol-ngobrol. Dan kalau orang zaman sekarang yang paling penting adalah foto ya. Sudah foto udah rampung gitu. Dan akhirnya kami tadi tidak sempat mendengarkan Profesor, mohon dimaafkan. Berbahagia sekali kami berdua hadir di sini. Sama-sama kita berusaha untuk menghadirkan Sinta ya. Nanti saya separuh waktu dan selanjutnya nanti istri saya Bu Ida separuh waktu. Kami bukan orang jauh karena saya orang Karanganyar, Bu Ida ini orang Wonogiri. Jadi kalau mudik mesti lewat Solo. Makanya Solo itu sudah rumah sendiri bagi kami gitu ya, sudah menjadi nggak asing bagi kami. Kuliner Solo semuanya lebih hafal saya daripada Pak Wiranto. Di mana ada kuliner enak, saya sudah bisa Pak Wiranto belum tentu saya. Baik, nanti kami berbagi ya. Dulu. Saya akan menyampaikan poin-poin awalnya. Maaf ya Mas Kukuh ya. Boleh bisa saya bawa ini, klik-kliknya ada di sana. Ya, jadi saya ingin tunjukkan dulu kalau kita ngomongin remaja itu ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau Quran menggambarkan ada pra kelahiran, supaya nanti kita tahu tanya di mana dia. Soalnya diskusi tentang apakah ada remaja dalam Islam itu udahlah, kita nggak usah ngobrol gitu ya, karena realitasnya itu ada. Kalau ada yang di antara kita masih suka mempersoalkan apa ada konsep remaja dalam Islam gitu ya, lah aku sampai deh kalau ngomongin kayak gitu. Makanya mending kita urutkan ini aja. Klik boleh Mas, bahwa dalam Quran kalau kita lihat, soalnya kalau saya kesini kesana nggak ada orang Pak ya, maaf ya. Jadi kalau kesini kesana nggak ada orang, makanya aku kesini aja ya. Mungkin ada orang, maafkan saya bapak-bapak ya. Jadi kalau pra kelahiran ini ada kisahnya bagaimana kita dulu waktu di dalam kandungan ibu ya, summa khalaqnal nutfah alaqah fa khalaqnal alaqah mudghah. Jadi kami jadikan air mani itu menjadi sumber darah menjadi daging dan seterusnya. Next, kemudian setelah itu kelahiran. Wa wasanal insanu biwalidayhi ihsanan hamalatu ummuhu kurha wa wada'atu kurha. Jadi di sini ada ungkapan sejak dari mengandung dengan susah payah, lalu melahirkan dengan susah payah. Next, lagi. Setelah itu masa penyusuan. Wal walidatu yulidna auladahunna haulaini kamilain liman arada ayyutimma radha'ah. Para ibu menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh bagi yang ingin menyempurnakan. Masa penyusuan. Next, setelah itu masa kanak-kanak. Ini isyaratnya An-Nur 58. Di sini waladina lam yablugul huluma minkum. Anak-anak yang belum balik di antara kamu. Ini Bapak Ibu ingat etika, salah satu adab dalam agama Islam itu adalah adab untuk meminta izin apabila anak-anak masuk ke kamar orang tua. Apabila anak itu belum balik, jika anak itu belum balik, maka dia minta izin dalam 3 waktu untuk masuk kamar orang tuanya, yaitu sebelum sholat subuh, setelah sholat zuhur, dan setelah sholat isya. Tetapi kemudian next, klik lagi, apabila dia sudah nantinya masa balik, maka dia harus minta izin untuk semuanya ya. Nah sebelum balik ada masa namanya tamyiz. Tamyiz itu
dianggap anak yang bisa membedakan mana baik, mana buruk, mana benar, mana salah. Anak tamyiz itu cirinya kalau ditanya bisa menjawab dengan benar. Kalau diajak ngobrol nyambung, itu anak balik, ya. Tamyiz bisa membedakan. Dia berbalik. Tamyiz ini bermula dari hadis Nabi SAW, muru auladakum bisolah bau abnahu, sampai sini perintahkan anakmu untuk sholat ketika umurnya 7 tahun. Penyebutan kata 7 ini pasti tidak sembarangan, ya. Pasti ada maksud di balik mengapa Nabi mengatakan kata 7. Anak umur 7 tahun itu sudah bisa menjawab dengan benar, sudah bisa diajak ngobrol dengan dia, bisa bercerita, dia bisa menarasikan keinginan-keinginannya dengan baik dan seterusnya, termasuk bisa membedakan mana benar mana salah. Maka para ulama mengatakan meskipun kalimat dari Nabi SAW itu muru, perintahkan, itu tidak bermakna perintah untuk mewajibkan. Kenapa? Karena mereka belum balik. 7 tahun belum balik. Oleh karena itu meskipun perintah, di situ tidak bernilai wajib. Tetapi maksudnya adalah selambat-lambatnya kalau anaknya bapak ibu sudah umur 7 tahun, sudah harus ada perintah untuk melaksanakan sholat. Selambat-lambatnya. Jadi kalau belum 7 tahun, bentuknya bukan perintah, tapi apa bapak ibu? Kalau belum 7 tahun, bentuknya adalah kalau belum 7 tahun contoh pembiasaan Nabi itu bawa ke mama bayi kecil, dibawa ke masjid bayi, ya. Terus para sahabat menyaksikan bagaimana bayi menggendong, Nabi menggendong bayi kecil, mama itu, cucunya. Para sahabat mengatakan ketika Nabi rukuk, Nabi meletakkan bayi itu. Riwayat yang lain mengatakan ketika Nabi sujud, Nabi meletakkan bayi itu. Ketika Nabi berdiri, ke rakaat berikutnya, bayi diambil lagi. Dan itu mengimani para sahabat. Ya. Jadi kalau ada imam bawa bayi, jangan dimasalahkan ya. Imam bawa bayi kayak ngono. Orang gawean. Oke gawean. Orang gawean berarti nganggur. Bawa anak harus sholat. Berarti oke gawean. Itu mencontoh Nabi SAW. Jadi waktu naik ke rakaat berikutnya digendong. Begitu rukuk atau sujud, karena satu riwayat mengatakan ketika rukuk, satu riwayat mengatakan ketika sujud, itu namanya pembiasaan. Anak ini masih kecil, masih bayi, tapi dibiasakan ke masjid. Jadi kalau masjid kita ada 2, ya. Pak Berato, masjid kita ada 2. Yang satu masjid yang banyak anak-anaknya dan ramah anak-anak, satu masjid tanpa anak-anak karena tidak boleh anak masuk. Kalau Nabi SAW bawa bayi ke masjid. Nah, jadi kalau kita perhatikan itulah tamyiz. Next. Tamyiz itu ini batasannya, ya. An-Nafi berkata telah menceritakan kepadaku Ibnu Umar bahwa dia pernah menawarkan diri kepada Rasulullah SAW untuk ikut dalam perang Uhud. Saat itu umurnya masih 14 tahun, namun beliau tidak mengizinkannya. Kemudian dia menawarkan diri lagi pada perang Khandaq setahun kemudian. Saat itu usiaku 15 tahun dan beliau mengizinkan. Maka Nafi berkata, aku menemui Umar bin Abdul Aziz. Saat itu dia adalah khalifah. Lalu aku menceritakan hadis ini di atas tadi. Lalu Umar bin Abdul Aziz berkata, ini adalah batas antara anak kecil dan balik. Batasnya, kalau sudah di atas 14, berarti 14, maka dia sudah balik, boleh ikut berjihad, boleh ikut berperang. Waktu Ibnu Umar umurnya 14, mau ikut berjihad, belum boleh, kamu belum balik. Tahun depan dia datang lagi menawarkan, aku mau jihad sekarang. Umurmu berapa? 15, boleh. Nah, inilah yang kemudian dipakai oleh Umar bin Abdul Aziz waktu beliau menjadi khalifah untuk menyatakan kalau anak sudah 15 tahun, maka dia balik. Tapi kalau belum 15 tahun, berarti masih 14, tetapi dia sudah di atas 7, maka berarti antara 7 sampai dengan 15 itu dia adalah masa prabalik, kita sudah mengatakannya, atau dengan umumnya kita mengatakan masa tamyiz itu. Next. Kemudian masa balik di sini ayatnya syaratnya An-Nur 59, kelanjutan dari yang tadi. Wa idza balagal atfalu minkumul huluma, jika anak-anakmu sudah sampai umur balik, jadi sudah 15 tahun tadi menurut hitungannya Umar bin Abdul Aziz, maka adalah mereka minta izin seperti orang-orang yang sebelum mereka. Jadi kalau sudah balik, sudah 15 tahun, masuk kamar bapak ibunya harus minta izin di semua waktu. Minta izin di semua waktu. Kalau belum 15 tahun, maka minta izinnya hanya 3 waktu. Belum balik. Jadi belum balik. Ketika mereka belum balik, maka umurnya, minta izinnya 3 waktu. Jadi kira-kira Bapak Ibu bayangkan sejak kapan itu? Anak yang harus minta izin 3 waktu itu sejak kapan itu?
Tapi sejak kapan mulai dihitung dia minta izin 3 waktu itu? Sejak dipisahkan dari tempat tidurnya orang tua. Sejak dia dipisahkan, kalau anak-anak itu pisahkan tempat tidurnya paling lambat 7 tahun, tapi itu paling lambat. Jadi kalau sebelumnya Anda sudah bisa memisahkan tempat tidurnya, itu berarti dia ini anak-anak kecil yang sudah dipisahkan, dia masuk ke kamar orang tuanya minta izin dalam 3 waktu itu. Oke, next. Kemudian setelah itu, next, klik lagi. Masa dewasa. Hatta idza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sanah. Jadi setelah dia mencapai masa balik itu nanti ada puncaknya kedewasaan, yaitu umur 40. Itu puncaknya kedewasaan. Puncaknya ya, jadi bukan dewasa itu 40 bukan. Tapi puncaknya kedewasaan ketika dengan jelas Allah menyebutkan dengan hatta idza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sanah, sampai ketika dia mencapai puncak kedewasaannya ketika umurnya sudah 40 tahun. Jadi kalau 40 tahun ngapain? Bapak-bapak? Kalau sudah 40 ngapain? 40 ngapain? Apa? Uber. Saya percaya Uber gitu loh, tak ngomongnya. Bapak-bapak, saya penjaringan percaya Uber kedua gitu ya. Itu kedua nih. Setelah 40 tahun, doanya apa? Robbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya. Ini doanya orang 40 tahun. Wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Jadi orang kalau sudah 40 tahun tuntunan Qur'annya ya bukan Uber, tetapi memperbanyak syukurnya. Jadi Robbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Jadi dia lebih perhatian kepada rasa syukurnya, dia punya perhatian kepada dirinya, dia memperhatikan lagi orang tuanya, kemudian wa'an amal sholihan tardah, memperbanyak amal solehnya, kemudian wa'aslih li fi dzurriyyati, perbaikan dirinya dan juga perbaikan generasi berikutnya, lalu ini tubtu ilaik, memperbanyak taubatnya. Ya Bapak Ibu sekalian, 40 tahun itu perbanyak taubat ya, bukan Uber. 40 tahun di kanggo taubat ya, bukan untuk Uber gitu. Ini tubtu ilaik ya, bertobat kepada Allah SWT. Oke, next. Kemudian setelah itu masa tua. Jadi setelah dewasa 40 tahun, kemudian mulai tua gitu ya, sampai kemudian wafat. Next. Oke, jadi intinya yang ingin saya tunjukkan kepada Bapak Ibu supaya kita tidak ada nggak ada sesuatu di antara kita kalau ngapain sih ngomongin remaja gitu ya, kalau misalnya apa ada remaja. Tadi kalau kita melihat batasan remaja itu dia dari masa tamyiz sampai kemudian masa baliknya ya, itu dia karena sulit untuk menyebutkan. Misalnya gini, kalau dalam bahasa Indonesia ya balita dia PAUD gitu ya, terus setelah itu anak-anak dia itu SD, terus SMP SMA mau diomongin apa mereka? SMP SMA diomong anak nggak mau mereka. Kalau dewasa belum. Intan-intan lari-lari sing sampun boten lari malih, nek diarani lari pun boten purun ning dereng dewasa. Niku sing jenenge remaja. Gampang ngomong ya. Sedaya jawi ta? Iya. Boten antar sing kibas. Oke, jadi fondasi cintanya. Next, langsung terus langsung lewati terus. Ini dia komunikasi dengan remaja itu yang menghambat cintanya mereka. Ini penghambat cinta, kenali ya. Kalau kita ingin menghadirkan cinta untuk remaja, ada 4 penghambatnya dalam interaksi orang tua dengan remaja. Next, saya pinjam studinya Mas Gottman bahwa ada 4 hal yang menghambat hubungan baik antara orang tua dengan anak remaja. Nomor 1 adalah criticism, nomor 2 contempt, nomor 3 defensiveness, dan nomor 4 spirituality. Next. Jadi next, yang dimaksud dengan criticism itu adalah orang tua yang fokus pada kekurangan anak dan suka mengkritik anak. Ini hambatan cinta. Kalau kita ingin menghadirkan cinta untuk remaja kita, maka jauhi kritik. Ibu-ibu, kalau ingin menghadirkan cinta untuk suami, jangan mengkritik suami. Jadi kalau ibu-ibu mengatakan gini, lah gue kurang belum dikritik, lah kritik elek orang
Kalimatul haq inda sultanil jair, itulah kritik. Kalimat-kalimat kebenaran yang diberikan kepada penguasa yang dolim, ya, itu kritik. Jadi penguasa, pejabat publik, ya, bukan suami, bukan suami. Jadi kalau suami tidak pada tempatnya, nasihati dengan cara yang baik. Imam Syafi'i pernah mengatakan, kalau kamu melihat sesuatu padaku dan kamu ingin meluruskan aku, kamu ingin menasihati aku, maka lakukan ketika aku sedang sendirian. Jangan kamu nasihati aku ketika aku sedang berada bersama dengan orang banyak. Maksudnya apa? Pilih waktu dan kesempatan yang tepat untuk menasihati. Sekali berimam Syafi'i, jangan kritik, jangan nasihati aku, jangan engkau menasihati aku pada saat aku sedang berada di depan orang banyak, karena itu membuat aku malu. Datangnya saya berdua ngomongin, gitu ya. Nah artinya itu pun bukan kritik, itu pun nasihat. Kalau ada orang yang fokus kepada kekurangan orang lainnya, misalnya orang tua yang lebih fokus kepada kekurangan anaknya, kamu itu molor saja, lihat nih. Kamu ya, ini fokusnya itu kamu. Kamu selalu bangun kesiangan, kamu, ini kritik, kamu. Jadi kesannya dia apa itu? Kalau ada anak yang mungkin kamu itu dia langsung ditunjuk-tunjuk, langsung dituduh gitu, kamu gitu. Maka kata Mas Gottman, yang mestinya dilakukan orang tua adalah aku, bukan kamu. Aku, bukan kamu. Jadi gimana? Ibu lebih senang kalau kamu bangunnya lebih awal. Jadi bukan kamu, tapi aku. Itu bahasa, gunakan permohonan yang lembut dan tepat, fokus pada kebaikan anak. Jadi bukan mengkritik, bukan fokus pada kekurangan anak, tetapi fokus pada kebaikannya. Jadi ketika kita melihat anak kita bangun kesiangan, kamu selalu saja bangun kesiangan, itu menghilangkan cinta pada anak. Jika kita ingin menghadirkan cinta kepada mereka, caranya bukan dengan mengkamu dan langsung berjudgment, kamu selalu bangun kesiangan. Tapi kita mengatakan aku. Jadi permulaannya lembut, aku. Fokus pada kebaikan anak. Aku merasa lebih nyaman kalau kamu bangun lebih awal, karena kita ingin membangun dia agar punya habit bangun lebih awal. Kemarin sepekan yang lalu saya diminta mengisi satu forum yang isinya ustadz dan ustadzah di sebuah pesantren. Mereka ingin belajar nulis kepada saya, mereka ingin nulis buku dan belajar nulis buku ke saya. Terus kepada mereka saya minta untuk kamu pengen nulis buku tentang apa? Kamu harus menentukan masing-masing. Nah yang menarik salah satu dari mereka seorang ustadzah yang baru masuk di pesantren itu, dia bilang gini, saya itu tidak pernah bisa bangun awal. Lalu kemudian semenjak saya mengabdi di sini, saya terjadi punya habit baru, bangun pagi. Saya bilang sama dia, Mbak, tulis itu Mbak. Tapi caramu dari setelah bangun lambat, bangunnya mesti awan-awan, saya ganti bangun pagi. Tuliskan bagaimana cara kamu mengubah habit kamu dari bangun lambat menjadi bangun pagi, menjadi bangun awal. Jadi contoh karena kita itu ingin membuat anak kita itu bangun awal, maka kalimatnya bukan bangun kesiangan, tapi bangun awal. Ibu atau bapak senang kalau kamu itu bangunnya awal. Jadi bukan kamu mesti bangun kesiangan. Jadi yang terlihatnya apa? Bangun kesiangan, ya kan? Jadi diomongin bangun kesiangannya. Maka yang terlihatnya bangun kesiangan. Tapi ayah happy kalau kamu bangunnya lebih awal. Gitu ya. Jadi aku, bukan kamu. Kamu tidak pernah jujur pada ayah. Kamu nggak pernah jujur pada ibu. Kamu lalu tidak pernah jujur, gitu ya. Jadi itu judgment kepada anak kita, kritik kepada anak kita. Maka gantinya adalah aku. Aku bahagia, ayah merasa lebih bahagia kalau kamu menyampaikan apa adanya. Ibu merasa lebih bahagia kalau kamu menyampaikan apa adanya. Next, nomor 2-nya adalah banyak mencela. Kondisi itu menghina, menyakiti secara verbal atau menunjukkan ekspresi merendahkan. Solusinya kata Mbak Mas Gottman adalah miliki empati, berikan penghargaan dan pemulihan kepada anak. Buku judulnya Toxic Parent yang ditulis Dr. Susan Forward. Di buku itu Mbak Susan Forward mengatakan bahwa bullying yang paling banyak terjadi itu adalah di rumah. Bullying itu bukan terjadi banyak di sekolah, bukan terjadi banyak di lingkungan, bukan terjadi banyak di masyarakat. Bullying yang paling banyak adalah bullying yang terjadi di rumah, orang tua yang membuli anaknya sendiri. Nah ini namanya
kontem, banyak mencela. Misalnya ya, kalimat-kalimatnya ini miliki empati, berikan penghargaan, ini solusinya ya. Misalnya bau badan busuk, berapa tahun kamu tidak mandi? Bau badan enggak mandi, berapa tahun kamu tidak mandi? Kalimat itu mencela, menghina. Maka solusinya, kata Batman adalah, aku mengerti kamu sangat sibuk, kamu pulang sekolah terus main-main, misalnya kalau yang tidak boarding ya. Kalau yang boarding, kasus liburan di rumah nggak mandi-mandi, baunya nggak karu-karuan, ya kamu memang sibuk banget ya, kamu banyak kegiatan ya. Itu diberikan penghargaan dan pemberian kepada dirinya. Tapi ayah atau ibu ingin tubuhmu selalu segar dan wangi. Umi senang banget, ibu senang banget kalau tubuhmu itu segar dan wangi. Jadi bukan kalimat busuk yang disampaikan, tapi kalimat wangi yang disampaikan. Gitu ya. Jadi latihan-latihan kayak gini kecil, tapi kalau tidak dilatih, yang keluar pasti yang pertama. Kalau kita nggak melatih, yang keluar pasti celahan. Rupa-rupanya butuh energi untuk memuji dan tidak butuh energi untuk mencela. Dan rupa-rupanya sesuatu yang buruk. Ini penelitian tentang otak manusia. Otak manusia itu Bapak Ibu ada kenal istilah namanya Velcro dan Teflon. Kalau Teflon itu apa? Teflon itu adalah wajan itu, ya wajan. Teflon itu berarti apa? Tidak lengket. Teflon ya. Kalau goreng telur biar nggak lengket itu pakai wajan Teflon. Kalau Velcro apa? Velcro apa? Lengket. Yang ada ibu kalau punya baju, bapak-bapak punya baju yang ada ini lengkatan erat, bukan bening ya, tapi yang untuk melekatkan erat itu Velcro. Nah, studi terhadap otak manusia menunjukkan bahwa sesuatu yang positif itu cenderung Teflon, sesuatu yang jelek, yang negatif cenderung Velcro. Jadi kalau ada seorang istri yang melihat perilaku suami yang tidak menyenangkan dirinya, itu Velcro. Kalau ada suami yang baik hati, itu Teflon. Seberapa banyak pun kebaikan suami, itu kalah oleh satu tindakan yang tidak menyenangkan, karena tindakan yang tidak menyenangkan itu Velcro, dia melekat. Jadi ketika Anda melihat ada perbuatan suami yang tidak menyenangkan itu selalu Velcro, dan begitu ada problem dengan suami itu mesti keluar. Itu dulu sudah kamu lakukan pada tanggal 11 Januari tahunnya 1999. Kamu ulangi lagi pada tanggal 27 Juli tahunnya 2005. Jadi Velcro ya, itu sudah berlalu masa puluhan tahun, tanggalnya masih ingat, bulannya masih ingat, kejadiannya masih ingat. Velcro. Tapi betapa sering suaminya membuat kebahagiaan pada istrinya, itu Teflon. Kenapa kamu jarang banget meluk aku, Bang? Bahkan dulu sudah. Dia punya sekarang, bukan dulu gitu. Jadi suaminya menghitung, dulu sudah. Itu kalau tak hitung, aku meluk kamu itu lebih dari 1000. Nanti perjalanan ini kami sudah 20 tahun loh, lebih dari 1000. Tapi hari-hari ini kamu nggak pernah memeluk aku. Nggak pernah, kata istrinya. Kamu nggak pernah memeluk aku. Jadi tidak pernah itu menandakan bahwa dia mengingkari sesuatu yang sudah terjadi di masa lalu, bahwa pernah happy sama suaminya. Maka saya bocorkan sedikit rahasianya konselor ya. Salah satu, saya di ruang konseling dari tahun 2000, jadi 22 tahun ruang konseling itu. Di antara cara kami untuk mendamaikan suami istri itu ketika mereka mengekstrimkan, orang kalau lagi sakit hati, ekstrim omongannya. Saya selalu menderita, Pak San. Sejak kapan ibu menderita? Sejak awal menikah. Jadi selalu menderita sejak awal menikah. Itu mesti ekstrim gitu. Apakah ibu tidak pernah merasa bagus? Sama sekali saya tidak pernah merasa bagus. Tenang ya. Nanti kita pancing. Coba ibu ingat kapan terakhir merasa bahagia. Coba ingat-ingat ini. Kapan terakhir merasa bahagia? Pasti ingat. Masih ada yang dilihatnya gitu. Jadi secara umum naluriahnya manusia itu ya, kalau sesuatu yang jelek itu cenderung Velcro, dan kalau sesuatu yang baik cenderung Teflon. Demikian pula kita dengan anak. Begitu kita berinteraksi dengan anak kita itu banyak kebaikannya, itu Teflon. Tapi sekali dia melakukan kesalahan, itu Velcro. Kamu sudah mengulangi lagi. Dulu kamu pergi tanpa izin sama bapak ibu, sekarang kamu ulangi lagi. Dulu waktu itu tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Jadi Velcro. Sementara bahwa dia tuh kan nggak mungkin bahwa anak itu selalu, nggak mungkin. Mesti ada nilai baiknya gitu. Bahwa dia baik gitu, kita tidak
mengapresiasi. Tapi kalau dia kurang, maka kita demikian peduli dan sangat banyak mencela gitu ya. Nah, jadi kata-kata hinaan itu, kondisimu sangat menyedihkan, prestasi belajarmu sangat rendah. Tuh bandingin sama teman-teman kamu. Kamu itu jelek banget prestasimu. Jadi fokus kepada keburukan kekurangannya anak kita, menghinanya. Kondisimu sangat memprihatinkan, kondisimu sangat menyedihkan. Itu menghina dirinya, tidak memberi apresiasi sama sekali. Anaknya langsung nyanyi kan, koyong ini kok dibanding gitu ya. Ya mesti kalah. Jadi kita upayakan dulu untuk memberikan penghargaan. Aku memahami kamu sudah belajar. Ayah ngerti kalau kamu itu sudah belajar. Ibu ngerti kalau kamu sudah belajar. Yuk, buktikan, tunjukkan dulu apresiasi. Tapi rupanya kita harus menemukan cara untuk lebih mengoptimalkan proses belajarmu. Jadi kita tidak menyerang dia, kita tidak menghina dan menyakiti secara verbal, tapi kemudian kita mengapresiasinya. Oke, next, yang ketiga, yang menghilangkan cinta adalah defensiveness, menyalahkan anak, suka menyalahkan anak. Jadi atas segala sesuatu yang terjadi, dia membela, orang tua membela diri, selalu menyalahkan anak, melarikan diri dari tanggung jawab. Solusinya, kata Mas Goldman, ambil tanggung jawab, lakukan introspeksi dan lakukan perbaikan. Contoh, seorang anak protes kepada ayahnya. Kenapa nilaimu jelek? Nah, ayah itu nggak pernah punya waktu untukku. Ayah sibuk sendiri, nggak pernah punya waktu untuk kata anaknya. Yang disebut dengan defensiveness itu adalah ketika ayah itu mengatakan, ya ayah nggak punya waktu untukmu karena aku sebel dengan sikap kamu itu. Kamu itu bisa mau sendiri. Atas kelemahannya yang kurang waktu kepada anaknya, dia salahkan anaknya. Itu yang namanya defensiveness ya. Dan itu menghilangkan cinta. Di antara hal yang sangat potensial menghilangkan cinta anak kepada orang tua adalah ketika dia merasa selalu disalahkan. Atas semua kondisi, dia selalu yang salah. Maksudnya apa? Kalau dia mengatakan ayah tidak pernah punya waktu untuk, oh iya maafkan aku nak ya. Sepertinya ayah terlalu fokus pada pekerjaan kantor. Lalu lakukan introspeksi, lakukan perbaikan. Ayah akan usahakan lebih banyak waktu untukmu. Jadi bukan menyalahkan dia, mengakui bahwa memang ayah kurang waktu untukmu. Itu lebih menghadirkan cinta. Oke lah bahwa kemarin ayah ibu kurang waktu untukmu, itu sebuah realitas. Lalu kemudian orang tua mau minta maaf, itulah cintanya, ya. Itu cintanya orang tua. Apa yang dilakukan anak? Ayahku, ibuku, dia minta maaf kepada ayahku, ibuku, memahami bahwa dirinya kurang waktu untukku. Itu cinta untuk Anda, menghadirkan cinta untuk mereka. Anak ngerti bahwa orang tuanya itu tidak gengsi untuk meminta maaf dan mengakui kesalahannya. Jadi ketika ada anak yang mengatakan ibu terlalu sibuk di rumah sampai tidak ada perhatian terhadap aku, seorang anak perempuan bilang sama uminya, Umi itu sibuk banget kemana-mana. Kata Umi dakwah kemana-mana, ngurusi banyak umat, ngurusi banyak masyarakat, tapi nggak pernah ngurusi anaknya sendiri. Kata seorang anak SMA kepada ibunya yang aktivis dakwah. Defensiveness itu ketika ibunya mengatakan, lah kamu itu kalau bilang ibu bantah terus, ya udah kalau begitu berarti kamu itu nggak butuh ibu kan? Kamu kalau ibu ngomong pasti kamu bantah. Kalau begitu kamu nggak. Jadi atas kelemahan ibu dia menyerahkan anaknya. Itu namanya defensiveness. Itu yang potensial menghilangkan cinta. Kalau kita ingin menghadirkan cinta kepada remaja, maka yang dilakukan adalah ambil tanggung jawab, lakukan introspeksi, lakukan perbaikan. Ibu sih sibuk banget di luar sampai nggak pernah peduli sama aku. Apa kata ibunya? Maafkan ibu nak ya. Ada sangat banyak amanah ibu di organisasi sampai kurang mengerti kebutuhanmu. Insya Allah ibu akan perbaiki kondisi ini. Jadi ada permaafannya, ada upaya perbaikannya, ada mengerti bahwa memang itu terjadi. Anak merasa bahwa ibunya menerima bahwa dirinya memang kurang waktu untuk anaknya. Sehingga kita juga tahu bahwa oh ibuku ternyata juga bisa ya diomongi. Jadi bukan hanya ibunya selalu merasa benar sendiri terus gitu ya. Next, terakhirnya adalah stonewalling, membangun benteng. Jadi orang tua yang suka membangun benteng itu artinya mengabaikan membaca dengan anak. Biasanya terjadi pada kondisi kelelahan psikologis, emosi yang sedang tidak terkendali, diikuti respon menarik diri dan membuat jarak dengan anak, lalu merasa tidak mau diganggu anak. Ayah pulang dari kerja, capek, merasa butuh istirahat. Dari kantornya sudah banyak beban, capek, lalu kemudian pengen istirahat di rumah. Sudah begitu, sampai di rumah diomelin sama istrinya, tambah bertumpuk bebannya. Lalu kemudian anaknya datang, menghampirinya. Sana. Itu namanya stonewalling. Bapak, aku ngomong sebentar Pak, ya capek, Bapak capek. Itu
stonewalling, jadi membangun jarak dengan anak. Kemudian yang disarankan oleh Mbah Gottman ini adalah tenangkan diri, kendalikan emosi. Jadi contoh stonewalling itu misalnya meninggalkan anak saat belum selesai ngomong, saking emosinya, saking marahnya ayah atau ibu, anaknya lagi ngomong belum selesai, tinggal itu aja. Itu stonewalling. Maka ketika ingin meninggalkan, sarannya Mbak Gottman adalah ngomong ke anaknya, nak, sebentar aja ya, ibu minta waktu sebentar untuk istirahat sejenak aja, nanti ibu datang lagi. Jadi bukan meninggalkan nek wong soleh lagi makmur, bukan gitu ya. Tapi kemudian kita ngomong, ibu pengen istirahat sebentar aja, nanti ibu datang lagi, nanti kita teruskan. Atau kita bicarakan ini besok pagi, ayah pengen istirahat dulu. Tapi ngomong gitu, jangan diem aja terus kemudian tidak diomongin kepada anaknya. Itu ya 4 hal yang potensial untuk menghadirkan cinta, menghilangkan cinta anak kepada orang tua. Next. Kecenderungan orang tua lebih banyak bicara daripada mendengar, selalu merasa lebih tahu dan lebih benar, sangat cepat memberi arah dan nasihat, tidak memberi kesempatan agar remaja mengemukakan pendapat, tidak mencoba menerima kenyataan yang dialami remaja dan memahaminya. Jika tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan terhadap remaja, maka orang tua merasa putus asa dan muncul kekesalan serta kemarahan. Itu kecenderungan umumnya orang tua. Ini bukan orang tua yang di Nur Hidayah, bukan ya, di luar sana. Tapi kita belajar agar tidak terjebak dalam sikap-sikap yang seperti itu. Kita belajar bareng, kita berusaha untuk memperbaiki diri. Gak ada orang tua sempurna, ya, gak ada orang tua sempurna. Gak ada orang tua yang tidak masalah, gak ada orang tua yang benar semuanya, gak ada. Tapi kita semuanya berusaha untuk lebih baik lagi. Jadi ini yang membuat anak itu merasa, kenapa anak merasa tidak asyik dengan orang tuanya, kenapa anak tidak dekat dengan orang tuanya, karena orang tua itu lebih banyak bicara daripada mendengar. Dia ingin didengarkan. Dikatakan oleh Gary Chapman, jika di rumah Anda sudah mulai ada anak remaja, maka Anda akan mengetahui bahwa mendidik anak remaja tidak serupa dengan jenis pekerjaan apapun yang ada di muka bumi ini. Jadi kalau yang di SMA ini adalah putra putri bapak ibu yang pertama, belum pernah punya remaja sebelumnya, baru ini yang remaja SMA, lalu ini anak pertama, maka kata Gary Chapman, setelah anak Anda remaja, Anda akan mengetahui bahwa mendidik mereka, mengasuh mereka tidak serupa dengan jenis pekerjaan apapun yang ada di muka bumi ini. Anda akan menemukan bahwa anak remaja Anda, kata Gary Chapman, itu dia selalu sebetulnya bukan protes, sebetulnya bukan membantah, tetapi dia itu menggerutu dengan apapun yang Anda ucapkan pada dirinya. Jadi gerutuan yang ada pada dirinya. Maka kata Gary Chapman, fase yang paling tepat diucapkan untuk remaja adalah fase menggerutu. Memahami remaja itu, fasenya adalah fase menggerutu. Jadi mereka itu bukan membangkang, mereka bukan membantah, mereka bukan melawan. Seringkali teknologi orang tua Muslim, orang tua yang pengen anaknya soleh-solehah, itu terminologinya ideologis. Begitu anaknya ngomong, kamu bantah, kamu kan orang tua, kamu membangkang, kamu melawan. Jadi terminologinya ideologis banget. Dampaknya, sikapnya berbeda. Coba kalau dipahami, itu menggerutu. Kalau menggerutu ya gerutuan, dia hanya menggerutu. Dia ingin gerutuan itu kira-kira omongannya gimana sih kalau didengerin omongnya itu? Gerutuannya kira-kira bilang begini, Bu, aku itu sudah gede loh. Ibu itu memperlakukan aku kayak anak SD. Ibu itu gak berubah. Anak kita berubah, bertumbuh terus, sikap kita kepada anak kita tidak berubah. Padahal ini ibu-ibu yang semuanya masih muda belia. Saya paling tua saya. Nanti kalau sudah seumuran saya dengan Pak Wiranto ini, kita mengerti bahwa kami berdua, saya dan Pak Wiranto ini di level ke-6 dari 8 tahap kehidupan rumah tangga menurut teorinya Yuval Miller. Level 6 itu namanya level launching. Level launching itu anak kita sudah kita lepas. Pak Wiranto anaknya sudah 3 yang menikah, cucunya sudah 3. Anak kami juga sudah 3 yang menikah, cucunya baru 2. Jadi kalau sudah ada anak yang menikah, maka namanya melaunching. Launching itu apa? Kita lepas. Kalau melepas itu apa? Coba, ketika anak kita masih seadik kita yang di sini, yang adik cewek kita yang cantik ini, itu kalau sedia kita peluk, kita bawa kemana-mana gitu kan, kita cium-cium gitu. Lalu persepsi kita akan terus melakukan itu seperti itu sampai dia dewasa. Padahal enggak. Ada saatnya kita harus melepaskan dan harus menegakkan, tega. Ada orang tua level 6, tapi dia masih seperti level 3, level 4. Akhirnya ketika anaknya ada masalah, anaknya sudah nikah, terus kemudian anaknya konflik suami istri, yang datang ke ruang konseling orang tuanya, Pak Cah, saya pengen konseling tentang anak saya.
Lo tak kira kamu yang konseling? Enggak Pak, kami baik-baik aja. Kenapa anaknya? Anak saya menikah setahun yang lalu. Tapi konflik terus, berantem terus. Jadi gimana Pak, cara kami mendamaikan? Saya bilang gini, sebentar. Tentang anak kamu, itu nanti biarkan kami ketemu langsung dengan anak kamu. Tapi sekarang kamu harus mengerti bahwa mentalitas kamu belum mentalitas orang tua nomor 6. Level 6. Mentalitas kamu masih mentalitas yang meluk anaknya, level 3, level 4 gitu ya. Maksimal itu level 4 belum sampai level 5. Level 5 itu ibu-ibu yang anak pertamanya, bapak-bapak yang anak pertamanya remaja. Kalau anak pertama Anda itu SMP SMA, Anda level 5. Kalau anak pertama Anda sudah mandiri, sudah menikah, sudah punya kehidupan sendiri, maka Anda level 6. Nanti kalau semua anaknya, misalnya anak saya 6-nya sudah mandiri, kami level 7. Kalau level 7, balik modal, tinggal suami istri doang. Persis seperti level 1. Level 1 itu hanya suami dan istri awal menikah. Level 2 punya anak pertama lahir. Level 3 ketika anaknya masuk preschool. Level 4 ketika anak pertama masuk SD. Level 5 ketika anak pertama masuk SMP SMA. Level 6 yang ketika sudah launching. Jadi cinta kita berikan dalam bentuk melepas. Coba bayangkan, kalau anaknya masih kecil, kita peluk dia, itu cinta. Kita gendong dia, itu cinta. Kita dampingi dia sepenuhnya, itu cinta. Tapi begitu level 6, cinta itu apa artinya? Melepas. Aku mencintaimu, maka Bapak Ibu lepaskan kamu. Kamu harus hidup sendiri. Gak mungkin Bapak Ibu selamanya membersamai kamu, gak mungkin. Jadi kamu nanti suatu ketika memang harus hidup sendiri, maka kamu harus dilatih. Kamu dilepas. Jadi ketika orang tuanya anaknya konflik, terus dia ngerti terlalu detail tentang konfliknya anak itu. Makanya setahun yang lalu di masa pandemi masih hangat-hangatnya itu, kami mendamaikan sepasang. Jadi besan ya, konflik antar besan. Jadi orang tuanya suami, orang tuanya istri itu berkonflik disebabkan oleh karena konflik di antara anak-anaknya. Anak-anaknya, jadi setiap kali si perempuan ini masalah dengan suami, telepon ayahnya, telepon ibunya. Ayah, aku berantem lagi sama suamiku, tolong aku disebut sama ayahnya. Dibawa pulang. Terus ketika suaminya pulang kerja, kalian istrinya nggak ada. Terus oh ternyata disebut sama ayahnya. Udah kalau gitu aku pulang ke rumah orang tuaku, bukan dia jemput istrinya yang dibawa pulang orang tuanya, tapi dia malah balik ke orang tuanya sendiri. Ditanya sama ayah ibunya, loh kok kamu sendiri kesini? Nah, habis dia pergi meninggalkanku kemana? Dijemput ayahnya. Ya sudah aku balik aja kesini gitu, ke rumah bapak ibu. Jadi sama-sama ke kanak-kanakannya. Suami istri ini sama-sama ke kanak-kanakannya. Tapi di laporan-laporan kecil seperti itu menyebabkan kedua orang tua berkonflik. Lalu saya diundang untuk mendamaikan dua keluarga besar yang berkonflik ini lewat Zoom karena masih pandemi hangat-hangatnya waktu itu ya. Saya bilang sama mereka tentang anak-anak Anda yang konflik itu, biarkan nanti akses langsung dengan saya, kami akan konseling dia. Tapi problem sekarang adalah Anda berdua keluarga besar, Anda yang sudah tua-tua ini, yang Anda itu harusnya mentalitasnya itu adalah mentalitas keluarga level 6, dan Anda masih level 3, level 4 yang pengennya meluk terus anak Anda, yang Anda tidak merelakan Anda itu sampai ada masalah apa-apa. Biarkan Anda punya masalah, biarkan dia konflik, biarkan dia bertengkar, biarkan dia berantem, nanti dia juga akan menemukan sendiri jalannya. Seperti Anda dulu, masa orang tua berantem kamu sendiri, masa kamu berdua dulu gak pernah berantem sih, masa kamu dulu gak pernah konflik, ya biarkan itu bagian dari cara bertumbuh. Kamu nanti akan mendapatkan anak kamu akan menjadi anak yang dewasa ketika Anda melepaskan dia untuk mencari solusinya sendiri. Jangan Anda pengen terlibat secara totalitas gitu ya. Itu kecenderungan-kecenderungan yang bisa menghambat hadirnya cinta kepada Anda. Insya Allah teruskan bidang dari saya cukup sekian. Monggo bidang. Ini istri saya Pak Beranto ya? Iya. Masih sama itu? Masih sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena tadi saya sudah nanya panitia sesinya pemaparan materi sampai jam berapa? 10.30 katanya ya. Terus nanti tanya jawab sampai 10.40. Jadi waktu saya 15 menit. Ya tidak apa-apa, diborong paksa alhamdulillah. Jadi saya juga lebih ringan ya. Bapak Ibu yang anak pertamanya yang sekolah di MH, anak pertama ya, boleh tunjuk tangan dong, saya mau lihat usianya. Anak pertama, semuanya ini? Iya. Yang anak keduanya yang sekolah di sini. Oke. Yang anak ketiga yang sekolah di sini.
itu. Iya baik. Artinya yang terakhir itu sudah sekurang sama kita. Anak kami yang paling kecil itu kelas 1 kelas 10 ya, kelas 10 itu pun anak bonus ya, karena jaraknya sama kakak itu jauh 6 tahun. Jadi kami ini udah terlalu tua ya, begitu. Tapi jadi hiburan ya, karena bonus ini luar biasa. Kakaknya udah pergi, dia masih di rumah sendiri. Baik. Artinya kami masih menang ilmu ya Bapak Ibu sekalian, karena alhamdulillah sudah punya 2 cucu dan sudah 3 yang menikah dari anak kami. Yang 4 sudah lulus kuliah dan yang 1 masih kuliah di sini. Jadi ada masih raga 2 anak yang untuk pendidikannya. Baik. Pak Cam buat slide yang panjang kali lebar yang nanti boleh untuk kemudian nanti dimiliki oleh sahabat-sahabat semuanya dari tema yang ini. Dan tadi Pak Cam sudah menyampaikan tentang tahapan ya, mengapa kok ngapain sih bahas dari tahapan kecil sampai dewasa, karena itu semuanya terhubung, ya. Kalau Bapak Ibu datang ke sini menitipkan anak di sini dan ayam gitu ya, ayamnya enggak ya, karena ustaz-ustaznya baik, sekolahnya kredibel, kita percaya pada sistem pendidikan yang di sini. Di sisi yang lain Bapak Ibu ayam karena anak ini sudah mendapatkan cukup kasih sayang ketika masa-masa dia dari lahir sampai dia usia lulus SD, yang kan ada yang mondok rata-rata dari SMP ya, sudah mondok ya. Jadi kita merasakan aku udah bukan cukup, karena banyak juga orang tua yang mereka ketika mondokkan itu nggak tenang hatinya, merasa masih kurang kasih sayangnya kepada anak itu dalam bentuk ikatan secara fisik ya, didekap, dirangkul, dipeluk gitu. Kenapa? Karena berbagai macam kesibukan. Nah, saya ingin menyampaikan yang lebih mendalam ya, maksudnya cinta, menghadirkan cinta kepada anak-anak kita itu bentuknya seperti apa? Sebagai seorang muslim, kita tidak bisa melepaskan bahwa sang pemilik cinta itu siapa? Allah ya, sang pemilik cinta. Karena hati manusia juga dalam genggaman Allah. Maka landasan yang pertama kalau kita menghadirkan cinta pada anak-anak kita adalah mari kita buat ikatan cinta dengan anak. Judul sinetron itu ya. Masih ada yang nonton TV kan di sini? Di rumah saya tidak ada nonton TV kecuali ibu saya. Tapi ibu saya lalu cerita, sinetron ikatan cinta. Kalau saya tidak bisa cerita di sinetronnya. Jadi ngerti gitu ya. Ikatan cinta antara kita dengan anak kita itu adalah ikatan cinta karena Allah. Oleh karenanya pesan-pesan kita ketika dia mau mondok itu ya, itu juga pesan-pesan yang isinya adalah pesan-pesan yang sifatnya transediental. Bagaimana hubungan dia dengan Allah, hubungan kita dengan Allah. Saya dulu waktu mondokkan anak kelima di daerah Semarang sana, itu yang paling mengharu karena selama itu yang di kakak-kakaknya mondoknya cuma di Jogja, Wijlang Istri pulang mulai gitu gampang. Nah, itu jauh. Ya kalau ke sana harus butuh waktu 3 jam perjalanan atau ada 4 jam. Itu makan nangis, kemudian nangis seperti itu ya. Jika kelakuannya. Saya bilang sama anak saya, Bang, kalau kamu membuka Al-Quran, kemudian kamu membacanya, kamu menghafalkannya, kamu ingat bahwa Umi, Abi di rumah juga sedang membuka kitab yang sama, membaca kitab yang sama, kemudian menghafalkan kitab yang sama. Jadi ikatannya itu adalah ikatan ingatan dia bahwa oh iya, yang dilakukan aktivitas orang tuaku dengan yang kulakukan itu sama. Ikatan cinta pada aku. Saya bilang, Umi kalau habis baca Al-Quran itu ditutup, dicium, dipeluk, dan Umi bayangkan Umi juga sedang memeluk kamu. Itu dia, kalau saya ngomong kayak gitu dia berkata-kata menangis. Saya tanya, kamu bahagia di sini? Kerasa? Iya, aku senang di sini. Maka ketika kamu pindahkan agak paksa ya, kan ada satu dan lain hal terkait dengan lembaga PKP itu, dia nangis. Kenapa kok dipindahkan dari sini? Ya dia sudah menikmati walaupun fasilitasnya tidak terlalu bagus ya sebenarnya, tapi ada yang tidak. Kemudian dari dia tahu kenapa aku harus pindah ya, karena ada beberapa
dengan pihak pesantren. Dia mengerti. Nah ini apa nih ya? Buat anak-anak mengerti bahwa cinta kita ini cinta karena Allah. Kita sampaikan kalau malam-malam kamu dibangunkan di pesantren, kamu harus sholat malam, kamu sujud, kamu tahu Bapak Ibu juga di rumah juga sedang sujud mendoakan kamu. Dan dia merasakan, oh iya, kita ini terhubung dengan cinta yang tinggi. Karena Bapak Ibu sekalian kita tahu kita ini fana, ya kan? Makanya kita tidak bisa menjamin sampai usia berapa kita bisa mengawal pendidikan anak-anak kita. Nanti Allah bisa jadi memanggil kita duluan. Kalau kita gagal mengenalkan anak kita kepada sang pemilik cinta sejati, kepada Allah yang memiliki kuasa atasnya, maka ikatan anak-anak itu hanya sebatas pada kita, orang tuanya. Tapi kalau kita kenalkan pada sang pemilik hatinya, pemilik jiwanya, anak-anak akan tahu walaupun orang tuanya tidak ada, ia berkomitmen untuk terus baik atas kesadaran dia cinta kepada Allah. Ini yang paling pentingnya. Dan itu kita perkuat dengan doa-doa yang selalu kita panjatkan setiap hari, bahkan lebih dari 5 kali sehari. Bapak Ibu, setiap kita habis sujud, di dalam sujud-sujud kita bahkan sebelum kita salam, di dalam doa-doa tangan yang kita tadahkan, sebut nama Ananda satu persatu, bayangkan wajahnya, doakan secara khusus hajat kita kepada dia apa. Insya Allah kita yakin sebagai seorang muslim doa kita tersambung pada yang bersangkutan. Allah yang akan menyambungkan itu. Dan anak-anak akan merasakan getaran cintanya ketika orang tua mendoakan secara khusus. Barangkali Bapak Ibu, ayah bunda, ustaz-ustazah sudah pernah mendapatkan pengalaman-pengalaman spiritual betapa kekuatan doa itu sangat-sangat luar biasa. Anak pada orang tuanya, orang tua pada anaknya. Saya tuh pernah ada yang membuat saya sampai menangis-nangis sujud syukur. Peristiwa yang ini hubungannya sama saya sama ibu saya. Suatu ketika ibu saya berkonflik sama pembantu saya, nangis-nangis sampai berhari-hari, ibu nangis. Repot ya saya butuh pembantu saya, anak saya masih kecil-kecil pada waktu itu. Tapi saya juga harus hikmat pada ibu saya. Nah, nggak bisa akur, ibu tersinggung atas satu perbuatan ibu saya sampai nangis berhari-hari. Posisi saya sebagai anak itu bagaimana? Ya, ibu nggak mungkin di PHK, pembantu juga lagi nggak mungkin di PHK kan? Gitu. Ya mereka ada dalam satu. Pagi itu saya mau berangkat kerja itu saya nangis-nangis pada Allah. Saya sholat duha. Saya minta solusi sama Allah, nggak bisa pergi dari rumah kalau ibu dalam keadaan masih menangis mengunci pintu di kamar seperti itu dan tenang-tenang juga sama pembantu itu saya sholat duha, saya pokoknya ya Allah aku minta solusi ya atas semuanya ini. Dan apa yang terjadi? Begitu saya selesai sholat baru berdoa, ibu telepon saya berdiri dan mengatakan, ada adik saya, adik kandung saya mengatakan, Mbak, istrimu lahiran. Bapak Ibu menengok ya, oh Masya Allah. Ya, kabar cucu, punya cucu itu membuat ibu itu berubah bahagia, kemudian langsung akur sama bantu saya. Langsung semangat, langsung pulang ya. Kalau saya sebut nama cucu saya, cucu ibu saya itu semuanya kenal ya, Taskia Kobina. Ya. Jadi ketika sejarah itu ibu saya langsung bahagia, langsung pulang. Wah, betul lahir gitu ya. Aku tak mulai gitu gembira sekali. Begitu menengok pulang kembali ke Jogja sudah bahagia, sudah gembira. Saya pikir ya Allah ini kuota doa luar biasa. Ya, merasa bahwa Allah memberikan pertolongan pada saya. Bapak Ibu pasti juga punya keajaiban-keajaiban yang khusus untuk anak-anaknya. Ya. Dan doa itu gratis dan murah gitu ya. Kemarin saya juga pas kasihan membahas itu sama beberapa ibu pengajian. Doakan royal kita di dalam berdoa, apalagi untuk anak-anak kita. Kita royal aja, doakan yang baik, semua kebaikan-kebaikan yang ada. Ada doa
sirkan dan ada yang kita jahirkan, ada yang kita rahasiakan, karena katanya doa rahasia itu masuk langsung ya. Tapi juga ada doa yang kita jahirkan di depan anaknya gitu ya. Jadi kalau anak mau pulang itu doanya, semoga kamu bahagia ya Bang, dunia akhirat. Saya sambil bercanda juga, dia bilang amin amin amin, semoga kamu rajin mandi ya Bang gitu ya. Semoga kamu selamat ya Bang, semoga kamu rajin mandi ya Bang, semoga kamu ini ya Bang, semoga kamu ini ya Bang. Ketawa terus ya, amin 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 ya, semoga hidup manfaat dunia akhirat, amin amin. Pokoknya saya semua seperti baik dan dia tertawa sambil amin 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 gitu ya. Seperti jadi ada yang kita ajarkan, ada yang kita sampaikan, ada yang kita sirkan ya di sujud-sujud kita yang kita rahasiakan. Anak tidak pernah tahu berapa banyak doa yang kita curahkan ke mereka. Kemudian yang lebih teknis ya, di sini ada mindful relationship, bagaimana menjadikan hubungan itu bermakna. Jadikan pengalaman kita berinteraksi dengan mereka itu membawa arti yang membuat anak-anak kita itu akan terkenang sepanjang masa atas ucapan-ucapan kita, atas omongan kita. Yang suatu ketika mereka akan ingat ya, ingat itu pada kondisi-kondisi yang lebih sulit. Ya karena kita tidak pernah tahu tantangan ke depan anak kita, yang tentu dunianya jauh berbeda dengan kita. Terutama ibu-ibu ini biasanya nyambung banget dunia. Kalau pada kami ini datang anak-anak yang mereka dikatakan bermasalah oleh orang tuanya, saya sering melihat bagaimana cara komunikasi orang tua dengan anak. Disitulah kemudian akan ketemu, oh iya ternyata ya, sumber dari problem itu sendiri adalah mungkin orang tuanya masih belajar untuk mencintai, mengekspresikan cintanya, terlalu overprotective, melarang ini, melarang itu, keras misalnya ya, otoriter, yang membuat anak dan membenci orang tuanya. Karena saya beberapa kali memegang binaan itu justru anak-anak yang dianggap error gitu lah. Karena anak saya bilang begini, waktu dia masih SMA, lulus kuliah, masih kuliah, saya bilang begini, kamu mau ngaji sama siapa? Ngaji sama Umi atau ngaji sama siapa yang enggak? Aku sama Umi aja. Nggak ada orang yang lebih ngerti tentang aku di dunia ini kecuali Umi katanya. Oh alhamdulillah, dia memilih saya jadi muridnya. Saya bilang, kamu mau tak carikan teman atau kamu cari teman sendiri? Aku cari teman sendiri. Oke, kumpulkan teman kamu. Terus dia kumpulkan. Ada saya carikan. Kalau ini mau dan ini mau, saya carikan anak-anak tetangga dan dia kumpulkan juga teman-temannya. Setiap kali dia nambah sendiri, jadi rekrut. Mi, yang itu boleh nggak ikut? Ketika dia mau lihat kumpulannya, dia mengatakan, kok ternyata di grup kita ini, di grup ini ternyata anak-anak yang error yang tadi gitu. Kenapa kok error? Ya, yang benci sama bapaknya, benci sama ibunya, yang berontak, yang apalagi gitu. Iya, begitulah memang. Tidak apa-apa. Saya rangkul, kemudian mereka menganggap saya jadi baik dan sebagainya. Sementara anak saya sendiri juga kadang-kadang mengatakan, ibunya itu baik, bapaknya itu baik, ibunya itu baik, bapaknya itu baik. Dan dia mengatakan ini ke saya, Mi, temanku itu senang banget sama Umi. Dia bilang udah tuh baik banget. Terus kamu bilang apa? Ah, kamu belum tahu aja gitu ya. Oh, tahu ya. Kamu belum tahu aja segala Pak Ibuku yang tahuannya aja. Saya bilang itulah ya. Kalau kemudian kamu menganggap mana orang tuanya itu baik, orang itu baik, ya kan bertemu kadang-kadang. Nah sebenarnya gitu ya, anak itu akan merasakan kesejatian cinta kita kalau memang kita ini menjadikan mereka adalah orang-orang yang lebih layak mendapatkan diri kita dalam versi yang terbaik, gitu ya. Itu anak kita. Maka kalau ada sekarang ini kajian apa tema bahasa tentang high class respon, ya. Bagaimana kita memberikan respon terbaik sehingga anak-anak itu merasa bahwa orang tuanya adalah hadiah terbaik dari Allah buat dirinya. Ya, anak-anak itu tidak pernah meminta kita jadi orang tuanya, tapi ya, bisa nggak dengan semua kebaikan yang kita lakukan pada mereka sampai merasa pada level beruntung memiliki kita, beruntung, bangga, beruntung aku jadi anaknya orang tua. Orang tua aku adalah hadiah terbaik yang Allah berikan kepada aku. Itu tantangannya di sana. Maka jadikan mindful relationship. Ya, saya mau bahas ini tapi sekarang saya bisa.
Masih ya, oke. Boleh diklik yang saya turun ya. Ya. Lagi aja. Udah sini. Bagaimana menghadirkan cinta ke dunia remaja? Yang pertama adalah main game. Menuntut orang tua untuk mengetahui harapan, impian, kerentanan anak, lebih banyak perhatikan kondisi anak, penting daripada terlalu fokus pada tuntutan pada anak. Saya pernah mengalami kasus yang cukup berat. Ada seorang anak yang membuat hubungan ayah ibunya jadi retak justru karena si anak itu. Jadi suatu ketika datanglah orang itu nelpon maksa-maksa, Bu, pokoknya saya mau bawa kakak saya konseling. Kakakmu itu siapa? Ya pokoknya kakak saya. Mereka bertengkar di rumah saya dan saya tidak bisa mengatasinya. Lalu ya udahlah, pas saya sama Pak saya nggak ada. Datanglah suami istri dan juga si adik yang menelpon saya. Itu juga agak teman. Ya saya juga rakyat sebelumnya, cuma dia tahu nomor saya sebagai seorang konselor keluarga. Si kakak, si ibu itu mengatakan begini ketika datang ke saya. Ibu itu siapa? Kenapa saya harus ngomong masalah saya sama ibu? Nunjuk-nunjuk saya. Saya bilang, saya bukan siapa-siapa. Saya hanya seorang teman yang kadang-kadang menemani orang-orang yang ingin ditemani untuk menyelesaikan masalah. Kalau ibu tidak percaya sama saya, tidak apa, gitu ya. Batinku ya, aku ya pinak-pinak dulu gitu ya. Tapi ya saya terima karena namanya tamu ya belum mati ya. Kalau ibu mau ngobrol dengan saya, oke saya temani. Kalau tidak apa-apa. Tapi adiknya, Mbak, nanti mau coba punya rumahku gitu ya. Adiknya Mbak gitu. Oh, biar ibu ini biasa bantu masalah orang gitu. Ternyata mereka bertengkar gara-gara anaknya kuliah di Jogja, di kampus ternama. Anak ini memang sangat berprestasi. Dari SMP, SD, SMP menang yang olimpiade, medalnya banyak. Si anak laki-laki. Anak itu tidak mau menyelesaikan kuliahnya, padahal hanya kurang 6 SKS. Nggak mau menyelesaikan kuliah. Ibunya itu sampai membawa dia ke kampus untuk daftar ulang semester terakhirnya itu. Di depan, di kampus itu, di depan dosennya, dia tunjuk-tunjuk ibunya. Ibu itu yang selalu memaksa-maksa aku. Dari kecil aku dipaksa belajar, suruh ngambil jurusan ini, suruh ini itu. Ibu tahu nggak kalau aku sekarang ke kampus itu aku mau muntah. Sekarang aku nggak mau nurut sama ibu lagi. Ya dia mengatakan. Terus adiknya cerita, Mbak, anak ini sudah 2 kali mau bunuh diri karena sudah nggak tahan. Ibunya mengatakan, pokoknya kalau bujuk suami, kalau bapak gagal mempertahankan dia kuliah, dia nggak lulus, aku minta cerai. Beruat dia. Beruat. Itu kan bapak itu nggak tegas, jadinya gitu. Ibunya mengatakan, saya bilang, Bu, lebih penting mana? Kebahagiaan ibu. Kan dia mengatakan begini, saya Bu sudah jual sawah, jual rumah, ibu punya kan biaya mahal. Apa kata orang-orang? Anak pertamaku nggak lulus padahal dia dulu juara terus DO, ya. Padahal saya sudah habis harta banyak Pak. Saya bilang, ibu lebih penting mana? Anak ibu bahagia, selamat, gitu. Pokoknya saya mau bunuh diri. Sama kata orang-orang itu, kata orang-orang. Apa kata orang-orang? Apa kata saudara-saudara saya? Ya dua-duanya. Saya mau anak saya selamat, saya juga mau anak saya lulus. Kalau gagal, pokoknya aku minta cerai. Nah ini ya, saya lihat bapak ibunya aja, oh ya wangun, buta-buta bujur, buta-buta saya. Ibu-ibu ada yang suka buta-buta, nggak usah ngaku ya, tobat aja. Ya, jadi saya lihat oh ya wajar, kalau si anak ini mau mendam, ibu mengatakan, saya nggak pernah maksa kamu aneh, aku nggak pernah maksa dia, aku nggak pernah ini, dia sendiri semuanya pilihan dia sendiri. Bapaknya menang. Saya juga paham, ibunya suka bapaknya menang baik, bapaknya menang baik, nggak bantah. Ya, ini ya contoh yang bagus sekali. Ternyata apa ya, berpengaruh banget kejiwaan orang tua, pola interaksi orang tua, keharmonisan orang tua, cara orang tua berkomunikasi dengan anak-anak. Dan yang sedikit yang diingat si anak ini adalah dari aku kecil sampai aku
aku terus. Aku sekarang nggak mau nurut lagi sama aku. Gitu ya. Oh saya lalu mesti terus berdoa dan langsung mengingat anak-anak saya, langsung istighfar, langsung mohon ampun sama Allah. Karena kalau saya ada masalah itu saya refleksikan diri saya sendiri. Jangan sampai ya Allah lindungi keluarga. Dan saya doakan keluarga yang datang itu agar senantiasa yang kemudian kembali lagi menjadi ikatan yang baik antara bapak dan anak. Maka mengatakan aku sayang kamu, ya, ibu bapak sayang sama kamu, itu yang royal aja. Anaknya pulang diomongin bapak ibu sayang kamu, ya. Orang barat mengatakan I love you, kita mengatakan ibu sayang banget sama kamu. Datang itu terus ekspresi wajah kita melihat anak pulang gitu ya, itu langsung cerah gitu ya. Walaupun mungkin pulangnya telat ya. Ya dulu saya kalau anak gadis pertama saya itu kalau pulang telat saya sudah cenderung ngomel gitu ya. Kemudian saya belajar, mendingan aku mensyukuri dia pulang walaupun telat daripada aku ngomel nanti dia pergi lagi. Jadi dia telat jam 10 gitu, alhamdulillah pulang anakku sayang gitu ya. Itu selama lapar gak ada makan apa. Tadinya kok kenapa kak kamu mana sih hampir main mana gitu. Sekarang enggak. Begitu dia pulang saya dengan suara yang penuh harapan, penuh gembira. Alhamdulillah kamu pulang kak gitu ya. Dipeluk, ya masih mau dipeluk ya. Pokoknya tunjukkan antusias kita sehingga dia merasakan kalau pulang itu aku disambut dengan bahagia. Dan kalau perpindahan juga gitu kemana pun ya, hati-hati ya kak, kami sayang sama kamu. Jadi dia akan ingat terus bahwa kemudian orang tuanya itu selalu mengucapkan kebaikan sayangnya. Ya, sebenarnya panjang sih ya. Jadi bukan tuntutan tapi begitu ya. Kemudian mencoba memahami apa sih yang kemudian menyebabkan anak-anak itu melakukan sesuatu dan perilaku. Kamu kenapa sih begitu misalnya? Oh ternyata biasanya anak-anak punya versi mereka yang oh begitu versinya. Kemudian yang selanjutnya klik lagi mungkin sampai normal ya. Menerima, accepting dan respecting ya. Bagaimana kita menerima dan juga menghargai anak. Kemudian kita menjaga agar kita memiliki hubungan baik dengan anak kita dan itu jangka panjang, itu yang berat. Biasanya kalau jangka pendek seperti di forum seperti ini orang mengatakan iya udah baik ya ketemu saja minggu gitu ya, ngomong yang baik-baik. Tapi 24 jam kita ini bertemu dengan anak kita terus menerus, kemudian menjaga. Itu kita nggak bisa bergerak-gerak. Dan tentu kita juga belajar. Saya pun belajar jatuh bangun dengan anak pertama, dengan anak kedua, gitu ya. Untuk kemudian bisa, gitu ya. Biasanya anak pertama itu percobaan ya, Bapak Ibu sekalian ya. Percobaan. Ya, memang ya sebagai penutup ya. Memang Bapak Ibu sekalian, kita tidak punya semua ilmu tentang parenting. Kita tidak punya jawaban atas semua persoalan yang datang pada kita dalam hidup ini, termasuk dalam hal pendidikan. Oleh karenanya, yang kita lakukan itu adalah senantiasa memperbaiki diri kita, memperbaiki keimanan ketakwaan kita, karena insya Allah dengan begitu Allah akan datangkan jalan keluar itu, termasuk dalam hal pendidikan. Adapun ketika kita belum punya jawaban itu pada anak kita, anak lagi ngamuk, musuh-musuh gitu ya, gede aja musuh-musuh ngamuk ya. Kemarin bilang ya Pak, mbak-mbak yang di sama dua polisi sama polisi itu yang headsetnya rusak, yang ngamuk, kembalikan. Kayak cucu saya ya. Kalau anak 3 tahun tantrum itu umurnya tidak apa-apa. Tapi kalau sudah 20 tahun tantrum ya, mati orang itu ya. Nah, kalau kita sudah penuh dan bingung untuk melakukan apapun, untuk menjawab, merespon anak kita, respon terbaik yang saya lakukan adalah tersenyum dan juga istighfar. Ya. Insya Allah itu akan menenangkan diri kita sendiri dan menenangkan anak kita. Sambil terus lakukan doa-doa. Nah, semoga Allah berikan jawaban atas upaya kita mendidik anak ini sehingga kita bisa menjadi orang tua yang menjadi hadiah bagi anak-anak. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Ya, merupakan untuk Pak Ica dan juga Bu Ida yang sudah menyampaikan materi luar biasa sekali ya. Ada beberapa hal yang saya catat, tapi sebelumnya akan saya sampaikan juga kepada Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Ya, karena keterbatasan waktu maka akan saya batasi hanya 2 penanya saja. Nah, silakan yang mau bertanya. Oh ada 1, 2. Bapak satu ibu satu aja. Bapak yang depan sama satu lagi ibu ada nggak? Oh sana yang paling ujung. Kita tolong. Ya silakan Bapak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallahu khairan katsiran, Ustaz Tutup. Betul ya, maksudnya ya? Betul. Saya dari Bekasi, Kabupaten Ustaz Tahyadi. Anak saya yang kedua sesungguhnya sekolah di sini, tapi karena yang pertama sudah meninggal, berarti ini yang pertama. Saya jauh-jauh dari Bekasi datang kemari karena saya cinta dengan anak saya. Jika saya hadir kemari dan terus terang menyekolahkan anak saya di sini pun karena saya cinta dengan anak saya punya harapan besar dari anak saya bahwa anak saya yang sekarang atas nama Marta Fitria kelas 1 kelas 10 bahkan saya juga sudah baca suratnya yang mana memang isi suratnya adalah sebuah harapan bahwa saya sudah besar loh saya sudah besar dan saya ingin mandiri di sini. Makanya kemudian izinkan saya karena selama ini liburnya adalah 3 hari. Liburnya 3 hari, maka saya hanya ada waktu di sini sampai dengan hari Ahad. Hari Ahad malam saya harus balik ke Bekasi karena sedang harus kerja. Maka pada saat itu izinkan saya di hari Senin saya ke Jogja Binan, saya pulang lagi. Tapi ada satu kekhawatiran menurut saya. Khawatir kalau ke Jogja terus balik kemari sendiri tanpa ada siapapun di sini, saya khawatir. Maka saya melarangnya. Tapi ketika saya melarangnya, ini kan sudah besar lagi. Saya bisa naik kereta sendiri, saya bisa begini, bisa begini. Nah, maka apakah sikap saya melarang anak saya di usia ini yang sekarang itu bagian dari cinta saya atau sebaliknya saya nggak cinta dengan anak saya? Dan ini yang pertanyaan dalam diri saya dan mohon arahannya dari Ustaz Cahaya di Tanariawan, karena insya Allah hadirnya saya di sini pun bagian dari cinta saya ke anak saya sehingga saya meluangkan waktu ya, dan mudah-mudahan ada keberkahan di sana. Itu saja. Terima kasih Bapak ya, luar biasa sekali cinta kasih seorang ayah. Yang satu lagi dari sudut pandang ibu. Ya, terima kasih atas waktunya untuk parenting hari ini, dan saya ucapkan terima kasih kepada SMAID yang sudah menggelar acara parenting yang sangat bagus di acaranya. Yang pertama, perkenalkan nama saya Uni Sumanawati Pak. Jadi saya adalah orang tua dari anak saya yang pertama yang hari ini kelas 12 MIPA 4 dan kelas 10 8. Yang saya ingin tanyakan langsung saja, saking cintanya saya kepada anak saya dan juga bapaknya cinta kepada anak saya, sampai akhirnya ketika anak saya itu seperti ini Pak. Jadi ketika itu saya misalnya kita pagi-pagi saya menyuruh anak saya misalnya, Bu Ibu dibantu untuk meletakkan apapun. Akhirnya anak saya kayaknya tidak berkenan ya Pak, dan akhirnya terjadilah mereka itu protes dan tidak mau melakukan apa yang saya perintah tadi. Akhirnya dia jadi marah. Nah, hati saya seperti ini. Kok anakku jadi marah ya ketika saya
ajak untuk bekerja sama, mereka kok jadi marah. Akhirnya saya yang marah itu kok tidak saya, tapi justru yang marah itu kok anak-anak kita. Jadi sepertinya serasa ketika saya merasakan menjadi orang tua tidak berbeda dulu dengan saya ketika menjadi anak oleh ibu saya. Waktu saya itu dulu pendidikan ibu saya terasa memang keras. Waktu itu saya merasakan ketika Jana, ini orang tua saya kok keras, saya harus kamu sebelum berangkat sekolah harus gini. Tapi ternyata setelah saya menjadi orang tua, saya merasakan besok saya tidak akan mereka anak-anakku. Tapi ternyata sekarang malah yang terjadi sebaliknya. Jadi rasa hati saya ketika ingin menyakiti anak saya itu begitu cintanya saya pada mereka, sampai anak saya itu saya tidak, malah anak saya yang memerintahkan kepada kita ya. Artinya kita saja sampai mereka itu mau makan saja kita seraya, hari ini mau makan apa dok menunya. Kalau dulu kita sudah, nah ini Pak mungkin bisa diberi saran karena saya orang tua yang keliru ya ini ya, terlalu cintanya pada anak kita sehingga kita malah kayak anak kita kok kita mau diperintah oleh anak kita. Itu perasaan saya. Mohon solusinya Ustaz, terima kasih. Baik, itu tadi disebut oleh Ibu ya, saking cintanya mungkin jadi banyak melayani, menuruti gitu. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk Ibu yang luar biasa, dua putri ini dari SMA juga ya. Di 12.4 dan 10.8 berbagi putri semua ya. Nah, pertanyaan yang pertama tadi masalah dari sudut pandang ayah melarang anaknya pergi sendiri karena ada kekhawatiran gitu ya. Mungkin yang Ibu ini kekhawatirannya adalah kayaknya semua sudah dilayani, kemudian semua sudah dituruti, kok jika diajak bekerja sama, ternyata malah marah ya, baik sama. Jadi Pak Jan juga Wida. Oke, suaranya jelas kedengaran Pak Ibu? Kedengaran, oke, baik. Ada dua kondisi yang seperti bertolak belakang, tapi dua-duanya tidak tepat untuk dilakukan. Nomor satu adalah ketika dulu kita mendapatkan satu perlakuan dari orang tua kita, lalu kemudian kita mengatakan besok aku tidak akan seperti itu kepada anakku. Kemudian yang kedua adalah ketika kita melihat orang tua kita dan kemudian kita akan mengatakan besok aku akan menerapkan seperti apa yang diterapkan oleh orang tua. Yang satunya aku nggak akan kayak begitu karena itu nggak menyenangkan bagiku. Lalu kemudian yang satunya aku akan seperti itu karena itu menyenangkan bagiku. Kenapa dua-duanya tidak tepat? Karena anak kita berbeda dengan kita, zamannya berbeda, situasinya berbeda, kondisinya berbeda. Studi yang dilakukan ada tim psikolog Mbak Faridah Hayati namanya. Saya sering kutip hasil studinya dia yang dimuat di salah satu jurnal psikologi Islam. Dia mengatakan begini, studi dia menunjukkan 60% orang tua yang dia teliti itu menerapkan pola asuh seperti dulu orang tuanya mengasuh dirinya. Kenapa ini tidak tepat? Karena kalau kita sebagai seorang muslim yang mestinya kita jadikan rujukan utama untuk segala sesuatu termasuk dalam parenting itu adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi mestinya kita ini belajar untuk mengilmui parenting yang dilakukan oleh Nabi SAW. Karena belum tentu orang tua kita itu ketika polanya kita terapkan kepada kita tepat untuk dirinya. Kita tidak mengatakan orang tua kita salah, tetapi zaman sudah berubah dan anak kita juga berbeda dengan diri kita dulu. Saya waktu kecil beda dengan anak saya sekarang ini dan situasinya berbeda, tantangannya berbeda. Oleh karena itu, kita memang harus belajar sendiri. Meskipun kita tidak bisa melepaskan diri dari nilai, value, atau metode, atau cara yang pernah kita rasakan dan kita temukan dari orang tua kita, itu jelas akan berpengaruh. Tetapi kita belajar untuk menemukan sebetulnya harus seperti apa. Jadi bukan seperti kalau misalnya pokoknya nggak mau seperti itu. Nah, ketika kita merasa dendam kepada kedua orang tua, dendam itu bisa dalam dua wujud. Wujud pertama adalah karena dirinya merasa tertekan dulu oleh orang tuanya. Wujud pertama dari dendam adalah aku akan membebaskan anakku, terserah dia akan menjadi seperti apa, pilihannya sendiri. Karena
aku merasa tidak nyaman dengan perlakuan-perlakuan orang tuaku kepada aku yang banyak diatur. Dendam pertama itu ya, dengan jalan mengambil antitesa dari apa yang sudah dilakukan oleh orang tua kepada dirinya. Dendam bentuk kedua adalah aku akan lakukan seperti yang apa orang tua lakukan kepadaku. Kenapa? Kok enak aja kamu itu, bapak dulu dimarahi loh, bapak dulu dipukul loh, ibu dulu dimarahi loh, masa sekarang kamu itu gak mau dimarahi? Enak aja kamu itu, pengennya enak aja gitu ya. Jadi aku akan melakukan seperti yang dilakukan oleh orang tuaku kepada aku. Itu sama-sama dendam terhadap pola asuh orang tuanya yang terwariskan dengan cara yang tidak tepat kepada anak-anak kita. Nah oleh karena itulah ayat bunda sekalian, kita belajar ya. Jadi menerapkan pola asuh seperti pembelajarannya atau contoh-contoh dari Nabi SAW. Nah itu basic untuk memahami terlebih dahulu. Oleh karenanya sama dengan satunya overprotective, satunya tidak ada proteksi sama sekali. Kalau overprotective, dampaknya pasti buruk bagi anak. Anak tidak boleh ini, tidak boleh itu, kemudian selalu didampingi orang tuanya. Saya dengan Bidani beberapa waktu yang lalu mendampingi satu keluarga di mana anak pertamanya itu korban dari pola overprotectivenya orang tua. Anak gadis yang sejak dari kecilnya sampai lulus kuliah kemana-mana diantar sama ayahnya. Saking cintanya ayah, sampai ini mungkin jarang ya kayak gini, maksudnya kuliah. Bayangin ya, ini Pak Wiranto ini rektor UNS, calon rektor UNS, jadi kan di kampus ya ada mahasiswi yang diantar sama ayahnya, kuliah diantar, pulang dia jemput gitu ya. Mahasiswi antar jemput bukan oleh ojek online gitu, tapi oleh ayahnya. Jadi mungkin dia juga malu-malu gitu ya. Terus gede diantar bapaknya gitu. Saking cintanya ayahnya itu pada anaknya itu, jadi dia itu sejak dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah sampai lulus, dia tersebut sama ayahnya, overprotective ayahnya. Dan dampaknya anak ini seperti mengalami peristiwa kehilangan identitas dirinya di masa dia sudah lulus kuliah itu. Jadi dia begitu sudah lulus kuliah, bapak yang nggak ngantar dia lagi, itu seperti menemukan alam kebebasan. Nah, jadi dia melakukan semua hal yang dulunya tidak pernah bisa dilakukan sampai dengan kuliah. Overprotective yang dampaknya ketika proteksi itu sekarang sudah hilang karena tidak lagi diantarkan ketika dia sudah lulus kuliah, dia melakukan banyak hal yang sangat mengejutkan bagi orang tuanya. Yang katanya dulu anak ini penurut. Nah, jadi tema penurut itu belum tentu baik ya, Bapak-Ibu sekalian. Alhamdulillah anak penurut, dia bapak suruh mau, dia bapak mau, itu belum tentu baik kayak gitu. Karena bisa jadi itu menunjukkan anak yang tidak mandiri, anak yang tidak kreatif, anak yang tidak punya inisiatif, nurut terus kalau nggak diperintah nggak jalan. Jadi dia hanya berdasarkan perintah-perintah saja. Jadi jangan bangga begitu saja ya ketika anaknya itu penurut, karena itu belum tentu positif, belum tentu ya. Jadi oleh karenanya kalau kita perhatikan sebelum kita melarang anak itu ada proses komunikasi dan diskusi. Anak minta izin nonton film. Poin 1, Bapak Ibu, poin 1. Anak minta izin, ini positif. Coba lihat itu positif. Anak minta izin, ini positif. Apapun isi izinnya, tapi dia mau ngomong, ini positif. Ayah, ibu boleh nggak nonton film? Filmnya apa nak? Itu KKN di Desa Penari. Saya ketemu Mbak Asma Nadia ketika gala premier salah satu film beliau di gedung bioskop di Jakarta. Beliau mengembangkan film-film dakwah. Terus pada waktu itu saya diundang, Pak ikut dalam premier, oke saya datang. Waktu ketemu beliau, dia cerita gini. Kemarin saya keliling-keliling ke banyak gedung bioskop aja, ngelihat sejauh mana film saya diterima. Ini karena ini film dakwah, sejauh mana film saya diterima oleh publik. Dan di sebuah gedung bioskop saya merasa berbangga karena di sana yang antri banyak banget adik-adik pelajar SMP SMA. Aku tersentuh kata dia, betapa filmku bisa diakses oleh pelajar-pelajar SMP SMA sampai antrinya sangat panjang di gedung bioskop itu. Saking penasaranku lalu aku tanya kepada mereka, mau nonton apa? Pocong lah. Kirain nonton filmku katanya. Kadung GR, sebelum nonton pocong. Jadi banyak banget ya
ketika anak-anak kita itu dengan cerita-cerita misteri itu ternyata satu daya tarik bagi mereka. Nah ketika anak kita cerita mau nonton film apa gitu, itu jangan langsung nggak boleh gitu ya. Masa nonton KKN di desa penari gitu, atau nari di desa KKN? Jadi ngapain kamu nonton film itu gitu? Jadi kenapa tidak didiskusikan dulu? Nah itu film apa sih? Isinya apa sih? Jadi kita diskusikan dulu sampai ke level iya apa tidak sebaiknya dari hasil obrolan. Boleh nggak aku naik kereta api sendiri dari Jogja ke Solo? Tadi yang diceritakan Bu Ida, ponakan kami ya. Taskia itu kan istimewa ya, yang ponakan kami yang di sini. Dia memang istimewa. Jadi sejak SD dia sudah naik bis sendiri dari rumahnya menuju tempat sekolahnya. Itu sudah naik bis sendiri si Taskia itu. Sejak SD dia sudah pulangan sendiri di pasar dan dia menjual di Market D. Market D ada di SD-nya dia di Wonogiri itu gara-gara dia jualan. Jadi dia itu pulangan, jualan, teman-temannya pada pesan sehingga nanti dia setelah pesannya pesan, temannya pesan, nanti pulang sekolah dia pulangan, besok bawa dagangan lagi. Jadi sambil sekolah SD sambil dagang gitu. Sampai akhirnya menimbulkan kehebohan gara-gara anak-anak gak konsentrasi rebutan dagangannya Taskia, lalu akhirnya dilarang. Setelah dilarang diciptakan Market D. Nah jadi anak ini sejak SD itu sudah terbiasa dengan naik bis sendiri. SMP naik bis sendiri biasa banget ya, si Taskia. Sekarang lagi di Korea ya. Lulus kedokteran gigi FKG UI kayak ibunya. Jadi kalau kita perhatikan ada tipe anak-anak yang mandiri dari kecilnya. Seperti ponakan kami juga, satunya juga demikian, mandiri dari kecil. Sesuatu yang kalau kita perhatikan, apakah apa yang menjadi kekhawatiran kita? Kalau tidak aman apanya? Seandainya orang dari Jogja ke Solo naik KRL, itu tidak aman dari sisi apanya? Itu yang perlu kita istilahnya mitigasi risiko. Anak saya perempuan, lulus kuliah, minta izin sama saya, sama uninya. Boleh nggak aku jalan-jalan ke Jepang? Sama siapa? Ya sendiri sih, kamu cari teman dulu, saya bilang, kamu cari teman. Akhirnya dapat teman dia, sama-sama lulusan kuliah yang sama. Untuk jalan-jalan ke Jepang, perempuan, jadi akhirnya berdua dengan temannya itu, biaya sendiri. Kan saya tanya gini, emang kamu punya duit untuk berangkat ke Jepang itu? Punya. Dari mana? Ya dari Kejagung. Jadi kita orang tua itu sering nggak tahu ya, anak-anak ngapain dengan gadgetnya. Nanti dapat duit, dan ternyata duitnya dia lebih banyak daripada duit saya. Dan dia bisa jalan-jalan ke Jepang sama temannya. Saya tanyakan, kalau kamu ke Jepang, nanti kamu kemana? Terus kemudian apa yang kamu lakukan ketika di Jepang? Terus kalau kamu mencari tempat untuk sholat di mana? Kalau kamu mencari tempat untuk makan halal di mana? Nah memang anak ini sudah pernah saya ajak ke Jepang sebelumnya. Dalam satu kunjungan ke Jepang, kegiatan-kegiatan keislaman seperti ini untuk masyarakat Indonesia di Jepang, saya ajak dia. Terus dia bilang kalau kamu ikut aku, kamu nanti hanya ngerti ruangan sama tempat penginapan. Jadi dari ruangan juga ke penginapan, nanti dari penginapan juga ke ruangan lagi, kamu nanti nggak tahu apa. Kalau kamu pengen ngerti, kamu jalan sendiri. Akhirnya jalan sendiri. Dari situ dia mendapat pengalaman, nyari tempat sholat gampang kata dia, nyari tempat makanan halal gampang kata dia. Jadi akhirnya kita mitigasi risiko. Kira-kira kamu nanti bisa nggak menjaga sholat kamu bahwa kamu sholat tepat, maksudnya jamak kosong boleh, tapi bahwa di waktunya. Pada waktunya, bisa nggak kamu jaga? Bisa. Bisa nggak kamu pastikan bahwa kamu selalu makan makanan halal di sana? Bisa. Mitigasi risiko. Jadi kita tidak sekedar melawan, nggak boleh Jepang itu, bla bla bla. Tapi kemudian kita mendiskusikan dengan dirinya. Apa yang kita khawatirkan? Gitu. Saya tanya kepada teman-teman di Jepang, apakah teman-teman di sini kalau berangkat dari Indonesia, kemudian kuliah di Jepang itu diantar orang tuanya atau berangkat sendiri? Ya sendirilah Pak, saya kan boros kalau diantar-antar. Cewek cowok sama ini sama, berangkat sendiri. Berarti kan aman secara umum. Di pesawat aman, di bandara aman, di sana juga aman gitu. Negara dengan tingkat kriminalitas yang sangat rendah. Jadi itu namanya mitigasi. Jogja, saya orang Jogja ya, Bapak. Kemudian Solo, kelahiran saya di daerah Solo. Menurut saya ini aman-aman saja, Jogja dan Solo itu ya. Dan ada keraton dua-duanya. Apa hubungannya? Hubungannya ya bahwa ini sama-sama keraton gitu ya. Aman ya, insya Allah aman. Jadi yang tidak aman itu mungkin tempat-tempat tertentu. Contoh, misalnya, mohon maaf ya, saya belum tahu, Pak Wiranto lebih tahu. Jadi, antara terminal Tirtonadi itu ada lorong menuju ke stasiun Balapan.
kiranya tempat itu tidak aman, ya jangan lewat situ. Jadi yang tidak aman itu bukan hanya tempat-tempat itu pun sampai sekarang juga belum pernah ada kasus kejadian sesuatu cuma merasa nggak aman gitu ya. Seorang kumaha, seorang ibu bilang, aku ngeri kalau lewat situ. Ya jangan lewat situ, gitu. Meskipun belum ada kejadian negatif di situ, tapi merasa tidak nyaman. Mungkin itu. Jadi babnya adalah mitigasi risiko. Apa yang kita khawatirkan dari dirinya. Jadi kalau saya bilang sama anak saya di rumah kami, Bapak Ibu sekalian, nanti kalau pas ada yang mampir ke Jogja, silakan mampir ke rumah kami nih. Rumah kami terbuka, gak ada pagarnya, karena nggak kuat bangun pagar, jadi gak ada pagarnya. Jadi kalau nanti Anda ke rumah saya, itu melihat banyak orang di rumah kami, ada banyak orang ya, keluar masuk, pokoknya tempat terbuka untuk banyak kegiatan. Di ruang keluarga kami pasang peta dunia. Jadi peta dunia itu gede banget, kita tempelkan di dinding di ruang keluarga itu. Setiap anak-anak melihat peta dunia ini, saya sering bilang sama mereka, ini semuanya buminya Allah SWT. Kamu boleh tinggal dimanapun, kamu tidak harus melu-melu jadi wong desa oleh bapakmu. Kamu boleh milih dimanapun tempat tinggal kalian. Ini buminya Allah terbentang luas. Orang itu yang paling penting adalah orientasi hidup kamu benar. Kalau orientasi hidup kamu benar, fa'akim wajhaka lid-dini hanifah fitratallahi allati fatara nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim walakin aksarun nasi la ya'lamun. Bahwa orientasi hidup kamu itu selalu menghadapkan wajah kamu dengan lurus kepada agama Allah. Dimanapun kamu berada, kamu pasti bertemu dengan kebaikan. Tapi kalau orang itu orientasi hidupnya tidak lurus, meskipun tinggal di kampung sendiri, ya nggak benar. Tinggal di kampungnya orang lain, ya bikin masalah. Jadi bukan soal tinggal di mana nomor satu bagi kalian, tapi sejauh apa, selurus apa orientasi hidup kalian. Jadi maksud dibundeli nih, Bapak Ibu, putra-putra ini biarkan dia memiliki pengalaman yang luas. Yang perlu dilakukan orang tua adalah mitigasi resiko, ya. Apakah itu aman bagi diri apa tidak? Jadi tidak langsung melarang, tapi benar mendiskusikan kepada anak kita, sehingga ketika dia merasa bahwa itu pilihan yang tidak tepat, maka dia tidak lakukan. Tadi anak kami yang diceritakan Bu Ida, yang sekarang menjadi mahasiswanya Pak Wiranto, itu ketika lulus SMP, kita bilang sama dia, Bang, selamat ya kamu lulus SMP, kamu minta hadiah apa? Kamu sudah lulus SMP, aku minta hadiah handphone, katanya. Kita juga tidak langsung memberi, sebagaimana juga tidak langsung melarang. Misalnya kita bilang, enggak, bukan juga begitu. Sebagaimana juga, nih handphone, enggak juga begitu. Tapi yang kita lakukan adalah mitigasi resikonya. Nah, Mbak, Mas, Bang, laki-laki ya Bang, kalau dibelikan handphone nanti itu apa? Kalau kamu pegang handphone, bukan itu cuma sebentar. Nanti kamu masuk SMA, kamu boarding lagi, dan di asramamu nggak boleh handphone lagi. Jadi kalau kamu pegang handphone itu hanya semasa liburan, lulus SMP menuju SMA itu hanya berapa bulan. Kalau kamu pegang handphone selama berapa bulan itu, kamu gunakan untuk apa? Itu namanya mitigasi risiko. Lalu kemudian dia bilang, ya untuk main-main lah. Nah berarti dia bilang, iya game sama YouTube, sama TikTok, sama dia gitu-gitu kata dia. Terus kira-kira itu manfaat besar nggak bagimu? Kamu nanti waktu SMA kamu pengen ngapain? Kira-kira yang paling bermanfaat bagimu selama liburan itu apa ya? Jadi kita ngobrol dengan dia, sampai akhirnya dia sendiri yang memutuskan, ya udah nggak jadi handphone, enak tuh. Ya orang duit macam tapi kan motor-motor saya ngomong orang bapak duit orang keren ya untuk kemudian sampai kepada kesimpulan itu dia punya kesimpulan sendiri. Oh berarti memang nggak perlu handphone. Ya udah nggak usah handphone kalau gitu. Bener kamu nggak nyesel nggak? Aku nggak jadi handphone kata dia. Jadi akhirnya dia memilih aktivitas kerjanya itu udah kita rekreasi jalan-jalan ke tempat-tempat yang dia misalnya dia kendaki atau belum pernah ke sana gitu ya. Jadi sesuatu sebelum misalnya kita ingin melarang, kalau untuk anak remaja itu tidak instruksional tetapi diskusi, ngobrol. Kenapa kamu jalan sendiri dari Jogja ke Solo? Kenapa kamu pengen jalan sendiri dari Solo ke Jogja dan seterusnya? Ya ini diobrolin dengan mereka sampai kemudian mitigasi risiko ini bisa kita obrolin dengan baik. Jadi anak itu tahu reason, mengapa boleh, mengapa tidak boleh. Kalau boleh mengapa, kalau tidak boleh mengapa. Anak butuh reason dan itulah yang harus kita sediakan oleh orang tua. Saya doakan Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita semuanya orang tua, wali murid sekolah SMIT Nur Hidayah Solo semuanya mendapatkan hidayah, kekuatan dari Allah SWT, cahaya dari Nur Hidayah, cahaya dari Allah SWT untuk menjadi orang tua yang bisa mendidik anak-anaknya dengan baik. Kita dikaruniai keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah,
diberikan anak-anak yang soleh dan solihah, mendapatkan rezeki yang lancar dan penuh berkah, selalu istiqomah sampai akhir hayat, husnul khotimah, dan kelak bisa berkumpul di jannah surga Allah SWT. Mohon dimaafkan karena waktu yang sudah habis, sudah jam 11 karena diomongin tadi hanya sampai jam 11. Kami mohon maaf apabila pada yang tidak berkenan. Sampai ketemu pada kesempatan yang lain. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian itu jawaban dari pertanyaan yang sudah disampaikan oleh Bapak dan juga Ibu Wali Murid SMA Hidayah. Ada beberapa hal yang saya coba catat, mungkin juga jadi peringatan bagi Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah 4 penghambat hubungan baik antara anak dan juga orang tua. Yang pertama adalah kritik. Ya, kritik ini bisa menjadi penghambat. Harapannya kita fokus pada kebaikan anak, bukan pada kelemahan anak. Yang kedua, banyak mencela, karena pada akhirnya bullying terberat atau terbesar justru dalam lingkup keluarga. Yang ketiga, melarikan diri atau defensiveness. Ini kita siasati dengan banyak introspeksi sebagai seorang orang tua, apa yang harus kita lakukan untuk membuat anak menjadi lebih baik. Yang keempat adalah membangun benteng atau menjaga jarak dengan cara menenangkan diri dan juga minta waktu anak jika memang kita belum kondusif untuk bisa berkomunikasi. Tapi jangan sampai menjauh dan juga menjaga jarak dengan anak. Kemudian 4 cara menghadirkan cinta ke hati seorang remaja. Yang pertama adalah menuntut orang tua untuk mengetahui keinginan anak. Kita yang harus berusaha untuk mengetahui keinginan anak. Yang kedua adalah memahami alasan perilaku anak. Kita tanya listen yang ada, listen atau alasan-alasan yang jadi landasan kenapa anak-anak sampai melakukan perilaku atau mengambil keputusan tersebut. Yang ketiga adalah menerima dan juga menghargai kehadiran anak. Dan yang keempat adalah menjaga hubungan baik dengan anak. Satu kalimat yang tadi disampaikan oleh Bu Ida yang menjadi catatan penting juga adalah pesan ikatan cinta karena Allah, yang selalu bicara tentang hubungan dengan Allah, si anak dengan Allah. Dan keberhasilan kita menghadirkan cinta adalah ketika kita berhasil mengenalkan anak kepada sang pemilik cinta. Demikian tadi tema yang hadir pada pagi siang ini, yaitu menghadirkan cinta ke dunia remaja. Dan ini jadi satu trigger ya, karena tadi yang menjaga hubungan baik dengan anak itu harus butuh effort, karena 24 jam ketemu atau mungkin yang LDR dengan anak juga ada tantangan sendiri, maka perlu manajemen untuk menjaga hubungan baik dengan anak. Ya, mudah-mudahan ini jadi trigger untuk kita terus berkembang, terus untuk menimba ilmu bagaimana kita bisa mendidik anak sesuai dengan fase atau tahapannya. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Ca dan juga Bu Ida. Sekali lagi kita berikan tepuk untuk Pak Ca dan juga Bu Ida. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan kepada kami jadi berkah juga untuk Pak Ca dan juga Bu Ida sekeluarga. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, Allah berikan usia yang panjang dan juga berkah untuk bisa terus memberikan inspirasi dan juga memberikan motivasi bagi kami menjadi orang tua yang terbaik bagi anak-anak kami. Dan kepada Pak Ca dan juga Bu Ida, kami silakan untuk kembali ke tempat duduknya masing-masing. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, demikian tadi sesi materi pemaparan yang disampaikan oleh Pak Ca dan juga Bu Ida pada seminar parenting dengan tema menghadirkan cinta ke dunia remaja. Saya selaku moderator, Buku Sumar Maka